Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya bertemu sebuah pertanyaan di dalam grup yang saya bimbing tentang bagaimana cara menambah oli pada AC, tapi masih ada failnya. Itu yang agak bingung juga. Tapi saya akan memberikan eh, cara-caranya teman yang sederhana dan ini udah berkali-kali saya praktekkan berhasil, nggak ada masalah. Yang penting kuncinya teman-teman teliti dan pelan-pelan. Pelajari bener-bener video ini. eh, Jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Semoga rezeki teman-teman dimudahkan oleh Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan dilunasi segala hutang-hutangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Mana tadi? Saya bertemu dengan sebuah pertanyaan di dalam grup yang saya bimbing. Intinya pertanyaan bagaimana cara menambah oli pada AC, pada outdoor. Tapi dengan catatan freonnya tidak dibuang. Saya akan jelaskan kepada teman-teman caranya sangat sederhana. Pertama, ini outdoornya teman-teman ya. Outdoornya dinyalakan dahulu. Oke. Setelah outdoor dinyalakan, ini kan outdoor udah posisi nyala, kita pasang analiser di sini teman-teman. Tahu analiser ya? Ini gambar analisernya. Oke. Ini yang biru ke AC. Oke. Yang biru ke AC, yang kuning ke oli. Paham teman-teman ya? Ini yang biru ke AC. Ke outdoor ya. Enggak hidup. Yang biru ini ke AC teman-teman ya. Ini yang ini. Ke AC. Atau ke outdoor ya. Ini gambar kecil sih teman-teman. Terus yang kuning ke oli. Oke. Yang biru ke outdoor, yang kuning ke oli. Ingat, kuncinya di situ. Yang biru ke outdoor, yang kuning ke oli. Keran bagaimana Pak Andre? Mas Andre, keran posisinya ditutup semua. Yang ini ditutup, yang biru ini ya, yang merah juga ditutup. Oke. Sudah selesai sampai situ, kemudian selanjutnya adalah teman-teman nyalakan outdoornya terus di ini nih. Titik ini nih. Kan di dalam outdoor itu ada dua pipa ya. Pipa kecil dan pipa besar. Oke. Pipa kecil dan pipa besar. Pipa kecil ini, teman-teman, keran kecil ya. Keran kecil ini teman-teman buka. Yang ini teman-teman. Kita animasinya ini. Pokoknya pasti ada dua keran di situ, keran kecil, keran besar. Dah, keran kecilnya dibuka. Oke. Dibukanya pakai apa? Pakai kunci Inggris. Ini kunci Inggrisnya. Nah, pilih yang biasa aja, yang murah juga ada di bawah 30.000 ada ini. Oke, paham ya? Dibuka pakai kunci Inggris, bukanya adalah berlawanan arah jarum jam. Bukanya berlawanan arah jarum jam. Ke sini teman-teman. Paham ya? Dopnya dibuka berlawanan arah jarum jam. Saya ulangi ya. Dopnya dibuka berlawanan arah jarum jam. Dop ini nih. Dop yang ini kan dopnya nih teman-teman. Nah dulu.
kok jadi kayak gini sih? Dop yang ini teman-teman ya. Gile. Yang ini teman-teman. Nah, dop ini dibuka. Dop penutup yang buat kunci L dibuka. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Setelah dop dibuka, baru teman-teman nanti ketemu kunci L. L-nya ditutup. L yang di pipa kecil ini. Tutup searah jarum jam. Seperti ini teman-teman. Pakai ini nih. Ini kalau untuk AC biasanya kita cukup pakai L5 ataupun L4. Jadi teman-teman nggak usah beli seset seperti ini kan mahal. Beli satuan aja paling 10.000 kalau satuan itu harganya 10 ribuan. Ditutup. Nah, ini ditutup ya teman-teman ya, L-nya ya. L-nya ditutup. Nutupnya gimana arahnya? Berlawanan searah jarum jam. Nah, nutupnya searah jarum jam ditutup. Oke, ditutup ya. Nanti secara otomatis jarum analiser teman-teman itu akan turun. Ini misalnya jarum ya. Kita gambar dari mana teman-teman? Ini jarum. Ntar otomatis jarumnya akan turun, akan ke sini teman-teman. Jarum analisernya, paham ya? Nanti di analiser di sini nih. Nah, ininya aja kali ya. Nah, ini kan tadinya di sini nih teman-teman nih. Nanti kalau misalnya teman-teman masang analiser, nanti biasanya di sini nih jarumnya nih. Ini yang saya tanda panah nih pakai mouse. Nanti di sini. Pada saat L-nya ditutup, dia bakal turun. Seperti ini teman-teman. Turun dia, bakal turun. Itulah yang dibilang proses vakum. Dia akan turun seperti ini teman-teman. Gitu ke bawah. Oke. Pada saat dia turun, teman-teman sudah siapkan oli di dalam aqua gelas. Ini aqua gelasnya. Nggak usah pakai alat-alat yang ribet, pakai ini aja. Nih aqua gelas. Aqua gelas ini dimasukkan oli. Ini olinya. Nah, kok pakai oli motor Mas Andre? Ya, saya selama ini memakai oli motor untuk oli AC. Dan sejauh ini tidak ada kendala atau apapun. Oli motor ini saya pakai nih. Tapi pilihan di tangan teman-teman. Teman-teman mau pakai oli yang mahal ya silahkan. Mau pakai oli ini juga silahkan. Kalau saya kan ya memang pengalaman orang kan beda-beda. Kalau pengalaman saya seperti ini dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada kendala. Baik oli AC, oli saya pakai buat AC, saya pakai buat kulkas, itu nggak pernah ada kendala apa-apa. Olinya disiapkan ya. Kemudian nanti pada saat dia si analiser biru ini turun ya teman-teman ya. Pada saat si analiser biru ini turun, kemudian olinya sudah siap. Selang kuning ini dimasukkan nih, ini kuning teman. Selang kuning ini kan pangkal ya. Ini ujungnya kan pasti nganggur dia. Ujungnya dimasukkan ke dalam oli. Pangkal ujungnya dimasukkan ke dalam oli yang sudah dimasukkan ke dalam aqua gelas. Lalu teman-teman buka ininya sedikit-sedikit. Ini keran ini teman-teman. Keran ini dibuka sedikit-sedikit ya. Keran apa namanya nih? Keran analiser dibuka sedikit aja. Sedikit. Sedikit-sedikit. Dah stop. Nanti olinya akan tersedot teman-teman. Oli yang teman-teman udah siapkan itu di dalam aqua gelas akan tersedot. Oke, paham ya? Pada saat olinya sudah tersedot, nanti teman-teman sudah habis gitu ya. Nanti teman-teman tinggal digabungkan selang kuning ini dipindahkan ke dalam tabung preon. Saya pakai animasinya tabung preon R22 ya.
tinggal disambungkan ke preon R22. Kemudian dibuka R22-nya satu kali aja, serot, tutup, udah. Kenapa dibuka Mas Andre? Untuk mendorong oli yang masih ada di selang analyzer. Untuk mendorong oli yang masih ada di selang analyzer. Makanya kita dorong pakai preon. Preon bebas, mau pakai preon apa aja kan, tergantung kondisi outdoornya R40, R32 apa R22. Setelah itu teman-teman tutup ininya. Berarti udah selesai ya. Nah, tutup ininya teman-teman. Sebelumnya harusnya ditutup dulu ya. Nah, ini tutup ininya nih. Oke. Setelah ditutup ininya, keran ini ditutup, baru nanti teman-teman udah ditutup, dibuka lagi ininya nih teman-teman. L-nya dibuka kembali. Kunci L-nya dibuka kembali. Tek, sudah. Nah, sudah. Proses penambahan oli freon masih ada di dalam sistem selesai. Simpel teman-teman ya. Itulah cara menambah oli di dalam sistem yang masih ada freonnya. Sangat mudah teman-teman ya. Kuncinya adalah praktek. Kalau teman-teman bahas mempelajari ini tanpa praktek agak susah. Tapi kalau teman-teman lihat video saya sambil melihat sistem, melihat outdoor, pasti langsung bisa. Dan teman-teman nanti bakal punya catatan tersendiri di memori. Di memorinya catatan tersendiri. Jangan lupa setiap ilmu yang saya share ditulis di buku, jadi buat primbon. Suatu saat teman-teman butuh, jadi tidak gagap lagi. Udah ada primbonnya. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya harap sedikit ilmu yang saya share ini bermanfaat buat teman-teman, buat pegangan teman-teman. Intinya di dalam ilmu teknik ini pelan-pelan dan teliti, jangan buru-buru. Dan santai, tenang, fokus. Pasti teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Saya doakan agar teman-teman lancar dalam menyelesaikan kasus ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.